Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan aku Lulu dari komunitas generasi peradaban Islam yang aktivitasnya untuk anak muda muslimah di daerah Cakung. Nah, di saat sekarang ini kan banyak banget kasus anak muda mengenai narkoba, LGBT. Apalagi waktu itu sempat ada miras dengan bayaran Quran surat Ad-Duha dan itu kemungkinan pemuda ya yang melakukannya. Nah, kira-kira menurut Ustazah Esti, pendapat Ustazah tentang hal tersebut tuh bagaimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallah. Ya, kalau melihat fenomena generasi sekarang, memang persoalan-persoalan yang ada di generasi sekarang itu sangat complicated ya. Persoalannya itu bukan hanya sekedar bicara tentang gaya hidup, tidak hanya sekedar bicara tentang pergeseran nilai, tapi juga persoalan yang muncul itu bicara tentang persoalan mental gitu. Dan apa yang terjadi di remaja hari ini itu memang seperti sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Kita nggak pernah menduga bahwa remaja-remaja kita saat ini tuh sampai berani melakukan hal-hal yang ya semacam tadi LGBT, atau bahkan yang menarik tadi ya lomba hafalan Quran, surat-surat pendek dengan hadiah Khomer. Berarti ini menunjukkan kondisi keimanan mereka yang sudah amat sangat lemah. Nah, dari adanya itu kira-kira menurut Ustazah sebabnya apa sih? Kok bisa anak muda sampai kayak gitu ya? Ya, jadi kalau tadi apa sebabnya? Itu kan ada dua faktor. Ya, faktor pertama jelas faktor internal. Kalau yang tadi saya bilang bahwa kondisi imannya sangat lemah, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan mana yang tidak boleh, sehingga dia cenderung kemudian mencampur adukkan karena kondisi keimanan yang lemah ini tadi gitu. Nah, ketika kondisi keimanan lemah yang seperti ini ditambah dengan faktor eksternal itu adalah gempuran nilai yang amat sangat masif, sangat amat kenceng gitu melalui media sosial yang hari ini sudah dalam genggaman mereka gitu. Nah, mereka hari-hari pegang HP, dan di HP inilah pergeseran nilai itu terus menerus terjadi, dan itu yang akhirnya membuat nilai-nilai yang mungkin mereka awalnya itu pegang dengan kuat, lambat laun ini bergeser. Dan ketika standar nilainya bergeser, otomatis ini akan berpengaruh kepada perilaku mereka, penyikapan mereka, bahkan ya berpengaruh juga kepada cara mereka berpikir. Wah, nah dari sebab yang tadi Ustazah bilang kan ada dua ya tadi, internal eksternal, complicated banget ternyata eksternal juga mendorong terjadinya hal tersebut. Nah, kira-kira kalau dari solusi Islamnya menurut Ustazah gimana sih agar pemuda tuh nggak kayak gitu? Ya, pertama tentu kan sebabnya dua faktor. Berarti nanti solusinya juga dua faktor ini gitu. Kalau faktor dari individunya, dari internal remajanya, berarti satu, dia harus menyadari dirinya sendiri. Dirinya ini sebenarnya untuk apa dia berada di dunia ini, sehingga kebayang dia punya tujuan hidup kemana. Artinya dia sendiri harus memiliki tujuan hidup yang jelas, bahwa sebagai seorang muslim tujuan hidup dia adalah di akhirat. Kampung halaman mereka itu di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini cuman sebentar doang gitu. Nah, sehingga dari situ akhirnya dia harus mampu ya, keyakinan itu harus mampu memacu dia untuk belajar apa sih yang dibutuhkan sebagai bekal perjalanan dia menuju ke akhirat gitu. Dia harus bersikap bagaimana ketika ada orang di tengah jalan yang menggoda dia begini dan begitu. Dia harus tahu tujuan dia ke sana. Dia nggak boleh sampai terbelokkan mengikuti ajakan orang-orang tadi, kan begitu. Dari sisi internalnya. Nah, dari sisi eksternalnya, ini kan berarti faktor yang di luar kekuasaan para generasi nih. Berarti harus ada upaya yang lebih kokoh dari orang-orang yang menyadari bahwa generasi ini perlu diselamatkan dengan cara apa? Mengubah kondisi-kondisi eksternal dari generasi ini, ya, supaya mereka itu
berada dalam sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk menuju kepada perbaikan, kan gitu. Berarti kondisi eksternal yang harus dirubah adalah gempuran nilai, dan gempuran nilai ini kan berasal dari barat. Nah, berarti harus ada upaya yang sangat kuat untuk membuat gempuran dengan barat itu di stop gitu. Nah, ini perlu usaha yang besar, perlu effort yang luar biasa, dan itu nggak bisa dilakukan oleh individu, itu butuh peran negara. Oh, jadi negara juga ikut berperan ya Ustazah? Jadi negara ini justru memiliki peran sangat besar untuk membuat rusaknya generasi, sekaligus menjadi punya peran yang kuat untuk memperbaiki generasi. Nah, kalau negara sendiri, kalau sekarang kan pemimpinnya juga seperti itu, berarti kalau ini mulainya mengubah dari struktur negara tuh siapa dulu sih yang harus diubah, Ustazah? Maksudnya apakah sistemnya ataukah pemimpinnya atau siapa? Ya, yang utama untuk sebuah negara itu bisa melakukan perbaikan kepada generasi tentu adalah sistemnya. Ini tentu sistemnya baik dulu, sesuai dengan Islam, menerapkan seluruh syariat Islam itu dengan benar di dalam sistem ini, baru kemudian individunya. Kan kalau sistemnya bagus tapi individunya kurang bagus juga bermasalah. Kalau individunya bagus, sistemnya buruk juga kurang bagus gitu. Maka yang benar harusnya dua-duanya. Dua-duanya benar. Harusnya dua-duanya diperjuangkan gitu. Oke, jawabannya udah sangat memuaskan sekali. Faktornya udah dijelaskan juga sama Ustazah. Nah, terakhir Ustazah, kira-kira kalau pesan Ustazah untuk pemuda saat ini? Untuk para pemuda yang hari ini hidup dalam lingkungan yang serba permisif saat ini, cuman satu kuncinya, yaitu istiqomah di jalan Islam. Dan untuk bisa istiqomah, karena istiqomah itu berat, dia harus punya bekal. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang udah lihat. Oke, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Barakallah.